Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilayhi kullu syai'in fi sairil awqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil hawdi wasyafa'ah wa ala alihi al-mufaddilin ala sairil umam wa ashabil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Tijan Ad-Daruri yang merupakan kitab rujukan di dalam ilmu tauhid. Insyaallah dalam kesempatan malam ini kita akan membicarakan tentang sifat Allah Al-Hayat atau zat yang maha hidup. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun. Dan wajib di dalam haknya Allah Ta'ala memiliki sifat hayat atau zat yang maha hidup. Wahya sifatun, adapun sifat al-hayat itu wujudiyat, qadimatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Sifat hayat ini atau zat yang maha hidup ini merupakan sifat yang bersifat wujud. Wujudnya itu adalah qadim dan qaim, yaitu sifat hayat ini merupakan sifat yang terdahulu. Sifat yang terdahulu ada pada zatnya Allah Ta'ala, dan qaimah itu berarti tetap selama-lamanya di dalam zatnya Allah Ta'ala. Tusahihu ayatil kasifatu lahu Ta'ala, dan mengesahkan sifat hayat ini yaitu sifat kepada Allah Ta'ala. Ayatasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati, terhadap mensifatkan Allah di dalam ilmunya Allah wa ghairihi, dan selain ilmunya minas sifati, dari sifat itu. Saudara-saudara sekalian, sifat al-hayat ini termasuk sifat ma'ani, seperti halnya sifat qudrat dan iradat, dan juga sifat sama dan basar. Ini termasuk sifat ma'ani yang merupakan sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Dan al-hayat ini masuk dalam sifat 20 yang ke-10, atau di dalam sifat ma'ani termasuk dalam sifat yang keempat setelah qudrat, iradat, kemudian ilmu. Qudrat, iradat, ilmu, kemudian hayat, yang sekarang berarti memasuki sifat yang keempat di dalam sifat ma'aninya, yaitu sifat yang ada pada Allah secara terdahulu dan juga tetap adanya. Nah, tentu saja sifat hayat ini atau zat yang maha hidup ini adalah merupakan sifat yang secara akliyah itu memang semestinya ada pada zat Allah, semestinya ada pada zat Allah. Dan secara akliyah juga dapat difahami dan diyakini bahwa Allah ini adalah maha hidup. Dengan adanya alam semesta dan segala ciptaannya menunjukkan bahwa zat yang menciptakan alam itu pasti hidup. Tidak mungkin tidak hidup. Sesuatu yang tidak hidup tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hanya yang hiduplah yang bisa berbuat. Terlebih-lebih untuk menciptakan alam semesta beserta isinya yang begitu luar biasa,
tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang tidak hidup. Oleh karena itu sifat hayat ini adalah merupakan sifat yang wajib adanya di dalam zatnya Allah. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa hidupnya Allah ini tidak sama, tidak sama dengan hidupnya makhluknya. Artinya kalau kita mengetahui bahwa Allah itu zat yang maha hidup, maka hidupnya Allah ini tidak sama dengan makhluknya. Salah satu contoh, kalau makhluknya ini hidup itu karena ada nyawa, ada ruhnya. Seseorang bisa hidup karena ada ruh di dalam jasadnya. Begitu juga binatang dan tumbuh-tumbuhan karena ada ruh di dalam tumbuhan dan binatang itu. Di dalam tumbuhan ada yang disebut dengan ruh nabati. Di dalam hewan ada ruh hawani. Ya. Nah, Allah itu tidak memiliki ruh. Jadi jangan dimaknai karena Allah itu maha hidup berarti memiliki ruh juga. Itu keliru. Ya. Apabila demikian, memiliki ruh berarti sama dengan yang diciptakan. Ini mustahil, tidak mungkin. Ya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Dan Allah juga memiliki sifat mukhalafatu lil hawadits. Artinya menyelisihi dengan segala sesuatu yang baru. Oleh karena itu sifat al-hayat juga demikian. Ya, sifat al-hayat juga demikian. Tidak sama hidupnya dengan selain Allah. Lalu bagaimana cara hidup Allah? Nah, itulah rahasianya. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana hidupnya Allah. Ya. Tidak bisa dibayangkan oleh kita. Ini hanya bisa diyakini baik secara nakli maupun secara akli. Ya. Secara dalil-dalil dalam ayat maupun secara akliyah, bahwa Tuhan itu yang menciptakan itu wajib hidup. Ya. Wajib hidup. Adapun lawanannya atau wadidduhanya itu ada al-maut, mati. Ya, lawannya. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah mati atau maut. Ya, tidak mungkin Allah mati. Artinya Allah kekal, abadi. Hidupnya tetap kekal. Beda dengan makhluknya. Makhluknya tadinya mati. Tadinya tidak ada, kemudian diciptakan ada dan dihidupkan menjadi hidup. Tapi setelah hidup itu kemudian mengalami mati lagi. Itulah makhluknya. Nah, itulah perjalanan hidup makhluk seperti itu. Dari tidak hidup menjadi hidup kemudian dimatikan lagi. Nah, Allah tidak demikian. Sejak ajali, sejak terdahulu Allah itu memang hidup. Dan tidak ada yang menghidupkan Allah. Sama saja dengan tidak ada yang menciptakan Allah. Allah itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri dan juga tidak akan pernah mengalami kematian selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai orang muslim tentu saja amat tepat ketika meyakini bahwa Tuhan itu Allah dengan sifatnya al-haya ini. Amat tepat. Secara akliyah tepat. Bagi seorang muslim, bagi seorang yang mengaku Islam itu tepat. Menuhankan Allah dengan zat yang hidup itu tepat. Sebab kalau kita menuhankan sesuatu yang tidak hidup, aneh. Karena sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menimbulkan kemanfaatan dan kemadaratan. Bagaimana sesuatu yang tidak bisa menimbulkan kemanfaatan dan kemadaratan atau mengalami kehancuran dipertuhankan? Yang layak dipertuhankan adalah sesuatu yang kekal dan abadi. Sesuatu kekal dan abadi. Tidak pernah mengalami kehancuran, tidak pernah mengalami kemusnahan, ya, dan tidak akan hilang selama-lamanya. Hanya itulah zat yang pantas dijadikan Tuhan oleh manusia. Ya. Makanya tepat apabila kita semua menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak bisa dibantah lagi, baik secara nakli maupun secara akli. Tidak bisa dibantah lagi. Dalil ini tidak bisa dibantah lagi. Salah satu dalil yang masyhur sebetulnya tentang sifat hayat bagi Allah, dan ini adalah merupakan ayat tauhid
yang sering kita baca sebenarnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang disebut dengan ayat kursi. Kita sering baca itu dalam wiridan-wiridan, dalam zikir-zikir sering kita baca itu ayat kursi. Tetapi sesungguhnya ayat kursi ini adalah merupakan tauhid di dalamnya, dan termasuk mengisyaratkan tentang al-hayatnya Allah, tentang maha hidupnya Allah, ada di dalam ayat kursi. Coba saja kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam ayat kursi ini diawali dengan lafzul zalalah, yaitu Allah. Langsung di situ dalam ayat kursi disebutkan nama Tuhan kita, yaitu Allah. Allahu la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Allah, yaitu tidak ada Tuhan. Disebutkan terlebih dahulu itu asma Tuhan kita, yaitu Allah, lafzul jalal. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang berhak disembah. Ilah huwa, kecuali dia. Kembali lagi kepada Allah. Huwa di situ kembali lagi kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwa, kecuali dia. Dia itu siapa? Allah. Ini sebuah penegasan di dalam ketauhidan. Tidak ada zat yang berhak disembah. Oleh siapa? Oleh seluruh makhluknya. Tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada zat yang berhak dijadikan Tuhan illa huwa, kecuali Allah, kecuali dia. Ini pernyataan yang tegas, ya. Dan juga merupakan ayat tauhid di sini. La ilaha illa huwa hayyul qayyum. Nah, al-hayyu dan al-qayyum di situ disebutkan siapakah Allah itu? Dialah zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri. Nah, al-hayyu dan al-qayyum ini adalah merupakan sifat Allah yang 20. Zat yang maha hidup dan juga zat yang berdiri sendiri. Nah, di situ sudah dirangkaikan al-hayyu dengan al-qayyum. Artinya hidupnya Allah ini berdiri sendiri, tidak sama dengan yang lain atau tidak sama dengan makhluk ciptaannya dalam segala hal, baik dalam sifat maupun dalam af'al perbuatannya dan dalam zatnya. Itu tidak sama. Qayyum, berdiri sendiri. Hidupnya Allah, bagaimana hidupnya Allah itu berdiri sendiri, tidak sama, tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa diserupakan dengan makhluknya yang lain. Allah sendiri yang menegaskan demikian, bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup, al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dilanjutkan di situ, Allah itu la ta'khudhuhu, tidak terkena ngantuk, wa sinatu wala naum. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak terkena ngantuk dan tidur. Nah, itu zat yang maha hidup, Allah ini tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Kalau makhluk ciptaannya kita lihat, dia hidup tapi dia terkena ngantuk, dia terkena tidur. Artinya hidupnya makhluk ini dipengaruhi oleh sesuatu, amat dipengaruhi oleh sesuatu, termasuk terkena oleh keadaan, dibatasi oleh waktu. Waktu hidupnya dibatasi, yaitu ajal tadi. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Dengan memahami bahwa Allah itu zat maha hidup, kemudian Allah juga tidak ngantuk dan tidak tidur, berarti mesti ada keyakinan di dalam diri kita bahwa setiap gerak langkah kita, tarikan nafas kita, amal perbuatan kita, niat kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup tadi tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah nggak pernah ngantuk dan nggak pernah tidur. Bayangkan kalau Tuhan ngantuk, pasti ada yang lolos. Apalagi kalau Tuhan tidur, pasti ada yang lolos dari pengawasannya. Ketika seseorang berbuat maksiat, kemudian Tuhannya tidur, lolos tuh nggak tercatat. Akan gimana terjadi keadilan di yaumil hisab nanti? Ini tidak mungkin atau mustahil. Mustahil itu terjadi pada zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam Al-Kursi. Al-Kursi demikian menegaskan, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, kemudian dirangkaikan dengan ayat-ayat berikutnya. Ya. Ini luar biasa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, itu adalah salah satu dalil yang menegaskan bahwa Allah itu adalah zat yang maha hidup. Nah, ya. Kemudian dalil aklinya adalah ai-subutil hayati lahu ta'ala wujudul alam wa tarkibuhu annahu ta'ala. Jadi adapun secara akal yang menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha hidup adalah adanya alam ini serta tersusunnya alam. Adanya alam ini menunjukkan dibuat oleh zat yang maha hidup. Ya. Begitu juga susunan alam yang tertib dan teratur ini tidak mungkin diciptakan dan dibuat oleh yang bukan hidup. Ya, tidak mungkin. Ya. Pasti dibuat oleh zat yang maha hidup untuk bisa menciptakan alam ini dan juga untuk menyusunnya dan mengaturnya. Menyusun dan mengatur alam semesta. Itu adalah dalil daripada aklinya. Nah, kalau seandainya zat ini atau Tuhan ini tidak hidup, bagaimana bisa menciptakan alam? Lebih-lebih bagaimana bisa mengatur alam ini? Ya. Jangankan tidak hidup, ngantuk saja, tidur saja, bagaimana bisa mengatur alam? Ya. Pasti alam ini kocar-kacir karena ada jeda waktu di mana pada saat itu terjadi kekosongan di dalam pengawasan dan pengendalian. Ya. Maka alam ini tidak akan teratur. Perputaran matahari, bulan, bintang, bumi dan planet-planet lain itu tidak akan teratur. Pasti akan acak-acakan. Dan yang pasti alam ini tidak akan terjadi. Nah, kemudian juga berkaitan bahwa zat yang maha hidup ini pasti memiliki iradah, ya, memiliki iradah, memiliki kudrat, memiliki keinginan, kemampuan, kehendak, dan kekuasaan. Sesuatu yang hidup akan memiliki kemauan, kemampuan, dan kekuasaan, akan memiliki kehendak yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang tidak hidup. Jadi sifat-sifat Allah ini antara satu dan yang lain itu satu rangkaian yang utuh, ya, satu rangkaian yang utuh yang menunjukkan tentang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan antara satu sifat dengan sifat yang lain itu berkaitan erat, dan itulah zatnya Allah seperti itu. Itulah Allah yang selalu kita sembah, yang selalu kita ibadahi, yang selalu kita mintai pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi amat tepat ketika kita menyembah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat kuat. Ketika kita mengabdi kepada sesuatu hal yang kuat, yang luar biasa, yang maha hidup, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa, maka zat itulah yang memang pantas diibadahi. Selain itu tidak pantas. Makanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai pertolongan, yang berhak untuk kita bergantung kepadanya. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jadi ketika kita menggantungkan diri
menggantungkan harapan, maka gantungan harapan yang terkuat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila kita bergantung kepada makhluk, maka gantungan itu amat lemah. Karena makhluk dikenai oleh sifat-sifat yang fana dengan segala kekurangannya. Kita memohon harapan atau berharap kepada makhluk, kepada manusia, maka harapan ini bisa jadi harapan yang kosong, harapan yang akan menimbulkan kekecewaan, karena kita berharap kepada sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang banyak kelemahan, maka otomatis harapan dan kebergantungan itu akan banyak menimbulkan kekecewaan. Makanya supaya tidak kecewa, bergantunglah dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, zat yang maha berkuasa, zat yang maha berkehendak, zat yang maha menentukan. Itulah pergantungan yang kuat dan teguh, ya. Dan tentu saja secara akli amat sangat pantas kalau kita mau bergantung kepada zat yang maha gagah perkasa. Ini menjadi sebuah keyakinan yang semestinya ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam perjalanan hidup kita. Karena kita tahu Allah itu maha hidup, maka bergantunglah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah musnah. Maka perjalanan hidup kita akan berada di dalam pengawasan dan pengendaliannya, bukan hanya di alam dunia ini saja, bahkan setelah meninggalkan alam dunia. Allah tetap ada, Allah tetap hidup, ya. Kita tetap berurusan dengan Allah. Apakah kita ketika hidup dalam dunia ini tunduk patuh kepada Allah secara sukarela maupun secara terpaksa, ataukah kita tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau taslim kepada perintah Allah, membangkang kepada Allah? Tetap manusia itu akan berhubungan dengan Allah, tetap akan berhubungan dengan Allah, tetap akan berurusan dengan kekuasaan Allah, dia zat yang maha hidup tadi, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tetap berurusan dengan Allah. Orang itu mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya atau tidak, tetap dia akan berurusan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Disadari atau tidak, orang-orang yang mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang durhaka kepada Allah, dia sebenarnya tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Segala nikmat yang diberikan dan dirasakan olehnya, itu semuanya nikmat dari Allah. Diakui atau tidak, diingkari atau tidak, semuanya dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semua nikmat yang dimiliki ketika hidup dalam dunia, bahkan ketika nanti dia dimatikan, siapa yang mematikan? Diakui atau tidak, Allah lah yang mematikan dia. Dan nanti di alam kubur, di alam barzakh, baru dia akan merasakan siapa Allah. Di alam akhirat baru dia akan tahu dan mengerti dan merasakan tentang keberadaan Allah. Ternyata Allah itu ada. Ternyata Allah itu zat yang maha hidup. Ternyata Allah itu tidak bisa ditinggalkan di dalam kehidupannya. Ternyata Allah itu tidak bisa lepas dari dirinya. Walaupun mungkin selama hidup dalam dunia dia berusaha lepas dari Allah, atau dia melupakan Allah, ternyata ketika lepas dari alam dunia ini baru dia sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya selama ini dia tidak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyesalan di alam barzakh dan di alam akhirat ini adalah merupakan penyesalan yang terlambat. Ketika manusia lupa kepada Allah di dunia, kemudian dia baru menyadari bahwa Allah itu ada,
Baru menyadari bahwa selama ini Allah lah yang mengatur hidupnya, Allah lah yang memberikan nikmat kepadanya. Dan penyesalan ini terjadi setelah dia meninggalkan alam dunia, maka penyesalan ini adalah penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang sangat terlambat. Silakan manusia sekarang mengingkari Allah, silakan sekarang manusia mengingkari ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan. Tetapi jangan lupa, kebenaran itu akan terbukti nanti ketika ajal sudah tiba. Ketika dia sudah melepaskan nyawanya dari dunia ini, baru dia akan tahu, baru dia akan menyadari bahwa Allah lah di atas segala-galanya. Artinya dia tidak akan bisa terlepas daripada tetap berkaitan dengan Allah, tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal perbuatan yang dia lakukan di alam dunia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya. Artinya dia tidak bisa berlepas diri, mengakui atau tidak bahwa Allah itu adalah Tuhannya, zat yang maha hidup. Ketika di dunia, ketika di akhirat nanti, ketika dalam barzah nanti, dia tidak bisa berlepas diri dari zat yang maha hidup itu, siapapun dia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Jangan sampai menyesal di akhirat nanti. Karena secara hakikat, bagaimanapun zat yang maha hidup itu ada. Secara akli amat sangat bisa diterima bahwa zat yang maha hidup itu ada. Dan kita tidak bisa terlepas dari zat yang maha hidup tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bahkan apabila seseorang tidak memahami dan tidak mengerti tentang zat yang maha hidup ini menunjukkan kejahilan seseorang, atau paling tidak dirinya telah dipenuhi dan diliputi oleh hawa nafsu yang meliputi hati nuraninya, padahal di dalam hatinya ada keimanan itu, tetapi diliputi dengan hawa nafsu, maka dia lupa tentang hati nuraninya. Setiap manusia sebetulnya secara fitrah mengakui bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, zat yang maha hidup ini ada. Tetapi karena seiring perjalanan waktu, dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, tidak adanya ilmu, dipengaruhi oleh lingkungan, akhirnya imannya menipis, cahaya yang ada di dalam kalbunya menjadi menipis, bahkan kemungkinan hilang. Dan hati nurani ini akan terbuka kembali ketika di yaumil akhir nanti, sebagai zat yang asli, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Baru dia mengetahui, oh itulah Tuhanku, zat yang maha hidup. Dia mati tapi Allah tetap hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mau lari kemana kita? Manusia tidak akan selamanya hidup dan akan mati. Pasti akan berhadapan dengan zat yang maha hidup. Nah itulah saudara-saudara sekalian, hikmah daripada keyakinan kita memahami tentang sifat Allah yang maha hidup ini. Semestinya setelah kita memahami bahwa sifat-sifat Allah yang 20 ini, ya termasuk di dalamnya salah satunya adalah sifat haya ini semakin menambah dan mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian harus bagaimana sikap dan hidup kita di dunia ini. Karena sekali lagi kita tidak bisa lepas dari zat yang maha hidup. Tidak bisa lepas, disadari atau tidak. Lebih baik kita menyadari sekarang daripada menyadarinya nanti di alam akhirat. Lebih baik menyadari sekarang. Apabila kita menyadari sekarang bahwa ada zat yang maha hidup, yaitu Allah, yang mengatur kehidupan kita, yang mengendalikan kita, yang memberi nikmat kepada kita, maka insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti.
Tetapi apabila mengingkari di dunia ini, bersiap-siaplah untuk menyesal di hari kemudian. Sekali lagi, menyesal di hari kemudian, menyesal di hari akhirat itu adalah merupakan penyesalan yang sia-sia, karena tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Tinggal mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang selama ini dilakukan di alam dunia. Selain itu, hikmahnya tentu saja karena kita mengetahui bahwa Allah ini hidup dan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, tidak lalai, berarti kita akan selalu berupaya untuk melakukan mawas diri, untuk melakukan mawas diri, memperbaiki diri, menjadikan hidup kita semakin lama semakin baik. Terjadi perubahan di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik ke depan, sampai akhir hayat kita. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Inilah saudara-saudara sekalian, secara singkat penjelasan dari hikmah tauhid mengenai sifat al-hayat atau zat yang maha hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan inti tauhid yang harus kita pahami oleh kita semua tentang sifat-sifat Allah yang 20. Dan salah satunya adalah al-hayat yang kita pelajari pada kesempatan malam ini. Tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, di dalam hati kita tentang keberadaan Allah Zat yang Maha Hidup. Rasakan bahwa Allah itu ada, rasakan di dalam diri kita bahwa Allah itu hidup dan mengawasi kita. Ya, ada di dalam kehidupan kita. Artinya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan dan kita maksudkan, tidak terlepas daripada al-hayat, Zat yang Maha Hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus untuk menimbulkan harapan-harapan yang baik dalam diri kita. Kenapa kita harus berputus asa di dalam hidup? Sementara ada zat yang maha hidup, yang menghidupi kita dan menghidupkan kita. Allah lah yang menghidupkan kita dan Allah juga lah yang menghidupi kita. Allah menghidupkan kita, kemudian Allah juga menghidupi kita, memberikan jalan kepada kita, memberikan jalan ilmu, memberikan jalan rizki, memperbaiki diri kita. Nah, tinggal kita hanya menyadari atau tidak, mau atau tidak, diatur oleh Allah. Mau atau tidak kita inabah kembali kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Apabila kita mau diatur oleh Allah, mau dibimbing oleh Allah, mau diberikan jalan yang lurus oleh Allah, insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk di dalam panduan perjalanan hidup ke depan, karena tauhid ini adalah merupakan inti daripada ilmu yang harus kita miliki terlebih dahulu. Tanpa tauhid, maka khawatir ibadah kita tergelincir atau bahkan tersesat. Akibatnya tidak sempurna dan tidak diterima di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, luruskanlah tauhid kita. Tanamkanlah tauhid di dalam diri kita secara benar dan yakin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.